bahwasanya Ukraina kemungkinan besar untuk kota Kiev, ya sekali lagi, khususnya untuk kota Kiev, untuk dihancurkan pakai senjata nuklir apapun, saya meyakini akan cukup mendapat kesulitan bagi Rusia. Ya. Leluhur kota Kiev ini ya adalah lebih tua dan akan selalu melindungi. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Ini terkait konflik atau perang Rusia dengan Ukraina yang masih terus terjadi nih, Mbah. Dalam analisa atau pandangan spiritual panjenengan, kira-kira kemungkinannya seperti apa, Mbah? Apakah mungkin Rusia akan memporak-porandakan Ukraina, ataukah nanti akan redam dengan sendirinya? Atau dalam sisi lain, dalam sisi tertentu, ada pandangan spiritual panjenengan yang istilahnya memberikan ancer-ancer tertentu begitu, Mbak? Seperti apa bedarannya? Monggo, Mbak. Tapi uluk salam mulia atubadya Wisnu Nusantara. Kong wilahing jati nugoni ajat-ajati luhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Cerita peperangan jadi saya itu bukan porsinya ya, artinya saya ya kalau memandang secara lahiriah itu kan penduduknya kan 44 juta kalau Ukraina, kalau Rusia kan mungkin lebih banyak ya, bisa mencapai ratusan juta lah. Cara nune kan pengibaratannya kayak Jawa Tengah melawan Nusantara gitu, melawan Indonesia mungkin itu loh pengibaratannya. Jadi secara peta lahir ya tentunya Ukraina itu terkalahkan. Namun kan ada sisi-sisi lain yang membuat kita penyerangan ini kan sesuai dengan saya lihat di YouTube ya, bahwasanya Putin itu mentargetkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Ukraina akan tunduk gitu loh, akan terkalahkan itu caranya. Namun ya entah karena faktor apa, ternyata sampai dengan 8 hari, 9 hari mungkin sampai sekarang itu masih belum bisa terkalahkan itu, walaupun berbagai alasan yang jelas tidak terkalahkan. Mungkin karena Putin itu Presiden Putin tidak menyerang secara serta-merta, tidak mengeluarkan kekuatan yang maha dahsyat sehingga Ukraina itu masih bisa bertahan, atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan dilalah rasa melas asih kok ya ada gitu. Nah, saya akan bercerita segala sesuatu, di sana pun kan tentu ada kegaiban kalau menurut saya. Di sini juga ada kegaiban, di sana juga ada kegaiban. Di mana-mana yang namanya bumi tentunya ada hal yang gaib terbukti adanya di situ gereja, gereja tua, terus ruang mumi juga kan. Kalau dipikir itu kan suatu keyakinan yang mengarah kepada kegaiban. Bukan saya gumaib-gaib, namun saya menceritakan yang bahwasanya Ukraina dan Rusia ini kalau dari sisi pandangan saya ibarat macan tarung dengan kucing, yang semestinya ini tidak terjadi. Kalau dalam tutur rakyat orang Jawa ini ya, tutur rakyat orang Jawa sering mengatakan kalau kucing ini adalah wane macan atau pakdenya macan atau budenya macan. Artinya dari segi sisi spiritual, macan ini memang besar, menerkam kucing saking gampangnya. Namun pada prakteknya kucing jarang sekali untuk diterkam oleh harimau, dan bahkan harimau cenderung menghindar. Lah ada apa yang demikian ini? Ya, ada apa yang demikian ini? Saya meyakini secara nilai spiritual atau kegaiban atau terah keluhurannya, Ukraina ini lebih tua daripada Moskow, kemungkinan saya begitu. Artinya Ukraina ini secara nasabnya, kalau istilah Pak Kiai itu
nasabnya lebih tinggi derajatnya daripada Moskow, artinya lebih tua gitu, lebih tua daripada Moskow, yang semestinya Moskow ini lebih menghormati dan menghormati dan menjaga sebagai keluhuran atau kota bersejarah bagi Rusia. Nah, sekali lagi menjaga sebagai kota bersejarah, sebagai nasab yang ditinggikan untuk Rusia. Kota Kiev apa itu ya? Kalau kita itu kota Kiev itu adalah kota yang saya meyakini dilindungi oleh arwah leluhur Rusia yang lebih tua daripada kota-kota Rusia lainnya. Sekali lagi, Kiev itu adalah kota yang lebih tua keluhurannya daripada kota-kota di wilayah Rusia itu, artinya derajat luhurnya. Contoh, kota Yogyakarta ini adalah kota keluhuran menurut tanah Jawa adalah kota tua. Artinya keluhurannya lebih tinggi daripada kota-kota yang lain seperti sini Cilacap, Purwokerto. Artinya dulunya adalah bawaan daripada Yogyakarta begitu. Jadi kita patut menghormati Yogyakarta dan menjunjung tinggi. Lah kenapa andai kata kebesaran daripada umpamanya Purwokerto sini atau kota yang lain gitu lebih berderajat, akhirnya menyerang kepada Yogyakarta. Pengibaratannya seperti itu. Saya cenderung mengatakan yang bahwasanya yang saya maksud keluhuran ini mesti dijunjung tinggi oleh Rusia, dan khususnya dan ini Rusia pun saya lihat di berita itu juga menjunjung tinggi permasalahannya ini kan mengakui, artinya Ukraina ini diakui sebagai bangsa Rusia gitu, karena pada masa Uni Soviet apa itu ya kan merupakan bagian daripada Uni Soviet dan itu ditinggikan pula. Artinya ini kan bermaksud jangan sampai wilayah Rusia kok berpihak kepada Barat. Lah ini sebenarnya kan tidak patut untuk mengadakan peperangan, tapi patut dialog saja atau musyawarah. Dan satu sisi lagi saya mengatakan bahwasanya Ukraina kemungkinan besar untuk kota Kiev, ya sekali lagi khususnya untuk kota Kiev untuk dihancurkan, saya meyakini akan cukup mendapat kesulitan bagi Rusia. Ya, Ukraina ini khususnya kota Kiev untuk dihancurkan pakai senjata nuklir apapun kelihatannya akan sangat mendapat kesulitan. Karena ini saya pandangan spiritual saya gitu. Pandangan spiritual saya menyatakan bahwasanya di situ saya meyakini ada payung wajah, ya sekali lagi dimanapun ada hal yang gaib, payung wajah yang memang dibentuk oleh leluhur atau dipayungi oleh leluhur. Secara singkatnya, Ukraina ini khususnya kota Kiev untuk bisa terlindungi dari hal-hal yang cara Pak Kiai itu madorot gitu loh. Dari hal-hal yang madorot, saya meyakini yang bahwasanya pada prinsipnya kota Kiev ya, Ukraina khususnya kota Kiev itu akan sangat sulit diterobos dengan senjata apapun ya, akan sangat sulit ditaklukkan dengan senjata apapun atau kekuatan manusia apapun, karena saya meyakini di situ dipayungi oleh leluhur lah, dipayungi oleh leluhur yang di situ saya meyakini walaupun ibaratnya di atas presiden peluru kendali itu sudah di atas presiden Ukraina ya, itu tetap akan jatuh di sisinya yang menyebabkan kota Kiev ini terselamatkan dari serangan senjata. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya kota Kiev khususnya Ukraina akan sangat sulit untuk ditembus atau dihancurkan oleh Rusia. Nun sewu Mbah, apakah yang dimaksud panjenengan itu pusat kotanya gitu ya? Kalau sebagian kota Kiev kan sudah ada yang dibombardir itu Mbah. Yeah. Yang saya maksud berarti kalau Jakarta itu ya adalah istananya gitu loh. Kalau Yogyakarta itu ya keratonnya gitu loh. Keratonnya ini mbok ibaratnya ada peluru kendali ya, yang di atasnya saja niscaya akan meleset atau dilalah itu tidak meledak. Karena saya meyakini di situ sangat dilindungi oleh leluhur Rusia ya, yang dulunya yang lebih, artinya kota Kiev ini adalah keluhuran Rusia yang patut dihormati sehingga dijaga secara tidak langsung oleh para leluhur terdahulu dan lalu oleh ridho Tuhan, ridho alam, tidak meridhoi kehancuran Kiev gitu. Artinya alam ini beserta leluhur tidak meridhoi hancurnya kota Kiev, khususnya
adalah kalau Jakarta itu ya istananya begitu. Jadi Istana Merdeka gitu. Jadi akan sangat sulit dilala untuk menerobos ke situ, nggak bisa gitu. Saya meyakini itu, ya artinya pada prinsipnya saya mengatakan, yang saya maksud, peperangan ini laksana harimau dan kucing yang semestinya tidak terjadi. Sekali lagi, peperangan ini adalah laksana harimau bertarung dengan kucing yang tidak semestinya terjadi. Dan lalu kucing ini akan malati untuk harimau manakala harimau ini menerkam kucing itu. Saya paham, artinya saya akan mengatakan saya hidup di hutan itu lama. Ketika raja kera itu telah meloncat dari pohon, antar pohon itu jatuh, niscaya itu pengapesane. Lah artinya kalaupun nanti ini Rusia ini menang, akibat daripada Rusia, atau dengan kata lain kalau istilah Jawa itu, Rusia itu akan kewalat karena berani-berani menyerbu kota Kiev. Ya, Rusia ini akan berdampak malati lah, atau kesulitan ekonomi, atau mungkin faktor iklim yang kurang bersahabat, yang membuat Rusia ini akan kena caranya balak kena upata daripada leluhur kota Kiev. Nah, terus nun sewu Mbah, kok panjenengan mengatakan demikian kalau saya lah katakanlah, kalau saya pakai teori gotak-gatik gaduk itu kan di Rusia malah ada kota yang namanya Moskwa, Mbah. Nah, ini kalau tua-tuaan apakah ada dasar yang panjenengan dapat sasmitanya begitu, Mbah? Ini terkait dengan keyakinan ya, keyakinan. Saya bermaksud bukan gaib, namun saya akan mengatakan yang berdasar. Artinya saya mengatakan bahwasanya kota Kiev khususnya sangat dilindungi oleh leluhur karena dalam hasil semedi saya, atau semedi ya, ngeningket cipto saya ada sebuah kata-kata yang mengatakan alaili balika. Artinya senjata apapun kelihatannya untuk menembus ke arah itu terlindungi oleh payung wajah, di mana payung wajah itu ya payung yang nggak kelihatan gitu. Dalam artian leluhur kota Kiev ini ya adalah lebih tua dan akan selalu melindungi kota Kiev dari kehancuran lah. Intinya kota Kiev itu adalah yang lebih tua, semestinya dihormati ya, seperti saya katakan kayak Yogyakarta dan Purwokerto caranya. Kok Purwokerto besar lalu akan menyerang Yogyakarta, kira-kira malati nggak gitu loh. Jadi intinya sebuah hal yang karena rasa kekhawatiran, jiwa nasionalis Putin juga tinggi kan, karena ini Yogyakarta kok sekarang berpihak kepada Australia gitu loh, ibaratnya kan, sehingga rumongso handar beni, janganlah engkau demikian, hei Yogyakarta, cara kasarnya kan seperti itu. Nah jadi ini saling menjaga sehingga keharmonisan itu akan timbul kembali, dan saya yakin ini selesainya segala masalah itu oleh perundingan. Namun saya mengatakan manakala Putin terlalu berani, niscaya malati di belakangnya. Malati itu ya kewalat gitu aja lah. Kewalat itu akan berdampak sangat buruk baik secara pribadi maupun Rusia secara luas. Nanti akan berdampak ekonomi yang luar biasa, yang kesulitan, yang sehingga mohon maaf ya mungkin ini akan berdampak ke perang dunia ketiga. Berarti adalah orang yang pertama membuat itu adalah Putin. Ya artinya kewanen karo wong tua gitu. Sekali lagi pengibaratan saya adalah harimau yang semestinya tidak memakan kucing, karena ini kucing apabila diterkam ini adalah malati. Jadi pandangan spiritual saya antara Rusia dan Ukraina ini adalah harimau dan kucing yang semestinya kucing tidak menerkam, namun dengan terpaksa mungkin karena keadaan, mungkin karena harimau ini mohon maaf kepengen biar dikatakan yang lebih tinggi atau ingin nunjuk gigi, taringnya dilihat-lihatkan, tapi membuat takut kucing saja ini sudah malati begitu. Intinya saya yakin untuk senjata apapun Rusia untuk menyerang ke kota Kiev intinya itu akan sangat kesulitan. Saya rasa demikian. Terima kasih.